Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap dalam keadaan semangat dan juga tetap diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, Pak Ustadz akan memberikan materi akidah mengutip dari kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, materi tentang ikhlas dalam segala perbuatan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akan Pak Putra mulai untuk pelajaran hari ini. Mengutip dari kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, pelajaran ke-19, yakni ikhlas dalam segala perbuatan. Apa itu pengertian dari ikhlas? Ikhlas secara bahasa berasal dari kata khalasa yang artinya suci. Secara pengertian, ikhlas adalah beramal soleh secara tulus tanpa pamrih manusia, melainkan hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, makna daripada ikhlas ini adalah kita sebagai manusia melakukan perbuatan atau melakukan aktivitas dalam sehari-hari, kita harus didasari dengan rasa ikhlas, yakni rasa yang hanya dalam perbuatan ini kita mengharapkan ridha Allah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita melakukan suatu perbuatan melainkan hanya untuk dilihat manusia atau untuk dipuji manusia. Dijelaskan dalam kitab Wasaya Al-Aba lil Abna ini, wahai anakku, sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, misalkan ibadah sholat, kita harus tata niat kita, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena misalnya dipuji orang lain, karena taat beribadah, karena tepat waktu sholatnya, ataupun karena memang disuruh orang tua. Jadi kita harus ikhlas lillahi ta'ala menjalankan ibadah wajib seperti sholat misalnya. Orang yang meninggalkan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat berpuasa sama dengan orang yang meninggalkan makan dan minum, karena ia tidak melakukan keduanya. Tetapi orang yang pertama memperoleh pahala puasa dan yang kedua tidak memperolehnya. Oleh karena itu, tuluskan niatmu kepada Tuhan dalam segala amalmu. Jadi dalam kitab ini kita difokuskan dalam hal ibadah seperti itu. Misalkan kita bukan hanya bulan Ramadan berpuasa, yakni bisa puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalnya ya. Jadi akan berbeda pahala dengan orang yang biasa-biasa aja atau tidak berpuasa seperti itu. Jadi kita harus jaga niat kita, jaga tata niat dalam hati, yakni ikhlas. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatanmu itu tergantung pada niatnya. Belajarlah ilmu agama dengan niat agar bisa melaksanakan ketentuan Allah tentang halal dan haram, sehingga kamu dapat meninggalkan yang haram karena Allah melarang kamu mengerjakannya, dan dapat mengerjakan yang wajib karena Allah memerintahkan kamu melakukannya, mengerjakan yang halal dan menghindari yang haram. Belajar ilmu-ilmu logika agar alasanmu menjadi kuat dan pandanganmu cemerlang dalam membela agama Allah dan menunjukkan manusia kepada jalan petunjuk. Jadi di samping kita belajar ilmu agama, harus diseimbangkan dengan ilmu duniawi, yakni ilmu logika. Jadikanlah semua perbuatanmu sebagai pengabdian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaanmu. Jangan mencari balasan selain ridho Tuhanmu. Di sini kita diwajibkan untuk merasa ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah riya, yakni ingin dipuji oleh manusia, seperti itu ya. Jadi riya adalah rasa ingin dipuji oleh orang lain akibat dari perbuatan baik. Misalkan kita beramal, kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah dari apa yang kita amalkan, apa yang kita sedekahkan, insya Allah barokah, Allah akan membalas berlipat-lipat ganda. Sedangkan bila kita bersedekah dengan niat dipuji oleh orang lain, maka hilang semua amal itu, hilang amal sedekah kita, seperti itu. Oke, jadi sudah sampai di sini dulu penjelasan materi dari Pak Putra. Insya Allah
Pak Putra akan menjelaskan di minggu depannya. Jadi ini masih belum selesai tentang bab ikhlas dalam segala perbuatan. Tetap bersikap ikhlas, tata hati, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya perbuatan kita itu bergantung pada niat kita. Bila niat kita baik, lillahi ta'ala, insya Allah akan membalas kita berlipat ganda menjadi barokah fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap istiqomah mengaji, dan tetap jaga sholat 5 waktunya selama di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.